Sedangkan kita harus hilangkan kesombongan. Nggak bisa kita, ya Allah berilah kami rezeki, tapi dalam hati ibu ada perasaan, sebetulnya nggak perlu amat kakak gimana arisan. Ya Allah ampuni dosaku, ada perasaan, ampunilah. Saya bukan dosa saya. Basa-basi menurut anda jangan, harus mengakui. Malah Nabi Adam itu minta kepada Allah ampunan, tidak menyatakan permohonan tapi pengakuan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan, kami zalim, kami berbuat dosa. Kalau tidak Kau ampuni, saya akan termasuk orang yang rugi. Tidak ada kata-kata maafkan. Nah itu minta maafnya seperti itu, pengakuan. Nabi Yunus juga begitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada kalimat permohonan mengampuni dosaku, tidak ada. Itu boleh kalau kita panggil. Makanya ada ajaran-ajaran tentu dari ulama yang soleh. Kita percaya beliau selalu mengajarkan itu membaca sifat-sifat tertentu dari Asmaul Husna yang dikaitkan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Kalau kita minta rezeki, ya Razak. Kalau kita minta ampunan, ya Ghafar, ya Ghafurur Rahim. Tidak pas kalau kita minta rezeki tapi Allah dipanggil ya Jabbar, yang maha keras siksanya, berilah kami rezeki. Ya, nanti salah nanti pas. Ini panggilan begitu. Nah ini adalah resep-resep spiritual. Jadi bagi orang Islam itu nggak ada waktu yang sebetulnya yang kosong. Setiap ada kesempatan, ibu naik angkot atau naik mobil macet, itu kan kurang-kurangnya bisa stres itu. Nah, gawin ada DPRD coba itu kan MUI, nah itu MUI yang macet seperti itu mau. Gak ada salah wali kota non. Jadi sakit, jadi gimana sepereng gitu lah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu sehat. Jangan mengingu kehel, jangan ngantap keame, capek, serahkan aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sekali lagi harus ada ikhtiar dan usaha. Jangan sampai menjadi pangedulan, pasrah ke Allah. Saya beriman, kemang kewe rezeki mana datang sorangan. Salah, kan Nabi juga tidak begitu. Rasulullah itu diutus untuk liutammima makarimah akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Itu misi perjuangan beliau itu membangun akhlak. Jadi Nabi berapa tahun? 22 tahun. Tapi beliau sebagai pembisnis 50 tahun. Jangan lupa, dari mulai usia 12 tahun sudah bisnis. 12 tahun. 28 tahun malah sudah mandiri kan beliau itu. Sudah mandiri 8 tahun. Mengembalikan kulit pengembala kambing. Jangan dianggap penghinaan, pelecehan, tidak. Teladan. Tidak ada pekerjaan yang hina, kan itu filosofinya. Sepanjang benar cek agama, halal cek agama, benar cek negara, mulia di sisi Allah. Filosofinya harus begitu. Gak ada pekerjaan yang hina. Sepanjang halal dan benar aturan berbangsa bernegara, itu adalah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 8 tahun, 12 tahun pedagang, 20 tahun sudah mandiri, 24 tahun beliau sudah tahu tentang praktek-praktek kapitalisme di masyarakat Makkah, penguasaan kekayaan. Jadi beliau nggak bisa menghadapi sendiri ini. Kalau orang seperti menghadapi pedagang-pedagang yang kapitalis yang menghimpun dana, maka beliau melakukan sebuah terobosan apa? Sinergi. Nggak bisa sorangan ngelawan kapitalis seperti ini. Sinergi, apa sinergi? Bersatu dengan Siti Khadijah, wanita terkaya di Makkah pada waktu itu. Bersinergi dengan sinergi kekayaan yang bersatu antara pemilik modal dan kemudian antara juga orang kaya dan orang. Nabi itu kaya, jangan salahkan, jangan salah pandang. Nabi itu bukan nyalinung kagelung, tapi sinergi antara orang kaya. Mas kawinnya aja ada yang mengatakan 100 ekor unta kok, ada yang mengatakan 50 ekor unta. Orang mantu boga hiji kan. Yang mengatakan mas kawin unta pakai saya, kau anak gede. Nah, memang setelah beliau diangkat jadi Nabi Rasul, tentu aktivitas terkonsentrasi kepada itu. Tapi bekalnya ada tidak minta-minta, karena basis ekonomi sudah kuat. Setelah beliau jadi pemimpin di Madinah, kira-kira 9 tahun lebih, nah itu kehidupan rumah tangga beliau juga semakin kurang.
Jadi sebelum jadi pemimpin beliau itu kaya. Setelah jadi pemimpin justru beliau itu pas-pasan. Nah, itu bedanya Nabi dengan para pemimpin di luar negeri maksud saya. Nah, ini adalah kita lanjutkan, tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Waktu kosong isi dengan zikir, isi dengan silakan apa yang manfaat, yang maslahat. Selanjutnya adalah zakat. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Hati-hati. Segala macam bila kewenangan tidak zakat, gelisah. Dijanjikan orang yang zakat, orang yang infak, orang yang sedekah itu akan lebih tentram dan tenang. Rupanya yang bikin tidak tentram itu adalah ada harta kita yang sebetulnya hak fakir miskin, hak anak yatim, dimakan oleh kita, dimanfaatkan oleh kita untuk beli sesuatu, nggak akan tentram, nggak akan tenang. Makanya ada jaminan, gak ada orang yang miskin gara-gara infak, sedekah dan zakat. Tidak pernah ada orang yang bisnis yang bangkrut gara-gara infak dan zakat. Tidak pernah ada orang yang menjadi hancur bisnisnya gara-gara ngurus yatim. Gak ada kamus. Yang ada adalah sebaliknya. Dan itu dijanjikan kepada Nabi awal beliau menyampaikan dakwah. Awal beliau berada sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebelum ada perintah dakwah malah. Yaitu ketika beliau sedang dalam keadaan tekanan terus-terusan, fitnah, fitnah, kemudian pelecehan, penghinaan segala macam. Beliau agak sedikit wahyu agak lambat turun. Mulai beliau sih, aduh ya Allah, jangan-jangan Tuhan sedang marah kepada saya. Wahyu nggak turun lagi. Allah segera menurunkan, tercantum dalam surat Wadduha. Wadduha itu jawaban kepada Nabi Muhammad. Allah tidak murka kepadamu, Allah tidak meninggalkan kamu. Dulu kamu sengsara, Allah menolong kamu. Dulu kamu sendiri tidak dapat petunjuk, Allah yang memberikan hidayah, dan seterusnya. Lantas Allah menjanjikan kepada Nabi. Janji ini bukan hanya untuk Nabi, tapi juga untuk umat para Nabi, untuk kita semua. Apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hari esokmu lebih cerah, masa depanmu indah, dan Allah akan terus memberikan nikmat kepadamu, dan kau senang dengan nikmat itu. Janji Allah beda dengan janji kita. Pasti hari esokmu cerah, masa depanmu indah, nikmat akan lestari diberikan kepadamu, kamu akan senang dengan nikmat itu. Ada pesan dari Yang Maha Kuasa. Kalau ingin hari esok baik, masa depan lebih indah, ada dua pandangan. Satu, fa'ammal yatima fala taqhar, jangan kau sakiti anak yatim. Apa pesan beliau? Anak yatim itu kekasihku. Orang yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku, dan orang yang sayang anak yatim berarti sayang kepadaku. Ana wa kafirul yatim fil jannah, di surga nanti saya akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak menyantuni anak yatim. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Orang yang menyantuni anak yatim, mengurus anak yatim, itu akan mendapatkan walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alhamdulillah Bapak. Dari rompok ada penlancet yatim. Nyargis 70 tahun mah itu lain anak yatim. Aki yatim memang. Nya aki yatim gak udah diterlantar kayak beda. Beliau amalkan. Baca sejarah tarikh Nabi itu dihiasi oleh sebuah sikap yang sangat santun, perhatian kepada anak-anak yatim. Luar biasa. Walaupun beliau sudah menjadi pemimpin segala macam sukses, Badar sukses, Uhud, walaupun konsolidasinya sukses, kemudian perang-perang sukses, memproklamirkan itu, tapi tetap beliau sangat dekat dengan anak-anak yatim. Yang kedua, tantangan. Wa ammasaila fala tanha. Jangan sekali-kali kau usir orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta itu datang membawa rezeki, dan ketika pulang dia menghapuskan dosa dan kesalahan. Yakini, ini harus yakin. Ya, yakin. Walaupun demikian kita nggak punya, Quran menyatakan qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Kalau tidak bisa memberi karena kita tahu ini peminta-mintanya langganan, dan kita tahu karena ngedul, dan kita tahu sok ngabohong, tetap ucapan yang baik lebih baik daripada memberi tapi menggerutu. Jangan hanya memberi 10.000 tapi nyoros jos 5 menit. Kan saya dasar penjek cabokot. Musik.
Nah, benarnya mungkin sakit ya punten, kebagi-bagi sana, punten. Lebih baik begitu aja. Ini resep surat Wadduha juga untuk kita. Begitu selesai Wadduha, tidak lama setelah turun surat Wadduha, Allah menurunkan lagi wahyu surat Al-Insyirah. Di sini Allah menetapkan tentang namanya sunnatullah, hukum Allah apa? Kamu sekarang sudah lapang, gak sedih lagi sekarang kamu. Alam nasrullah kesadrak wa wadana kabisra. Dan seterusnya Allah menyatakan inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Gak ada kesulitan yang abadi di dunia ini, selalu berakhir dengan tidak sulit. Jadi jangan pesimis, jangan stres, jangan putus asa, berputar terus. Inna ma'al usri yusra 2 kali. Inna ma'al usri, benar-benar beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Jangan kita kemudian merasa kok nggak ada perubahan. Ada perubahan, tentu ada ikhtiar. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan ada kemudahan. Kesulitan yang abadi cuma ada di neraka. Syaratnya apa? Fa idza farauta wa ila rabbika farghab. Kalau sudah mengakhiri masa tugas, jangan terus ngelamun, bangga dengan kejayaan, kesuksesan masa silam, atau stres karena kekalahan atau kerugian masa silam. Segera berdiri melaksanakan tugas yang baru. Wa ila rabbika farghab, dan harus selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Resep untuk memperoleh fazu wa saidu. Selanjutnya disebutkan tadi kembali soal zakat. Ini adalah syariat Islam, rukun Islam yang paling tertinggal diamalkan oleh umat Islam paling tidak di negara kita. Yang sholat, yang syahadat pasti hampir semuanya ya. Yang sholat juga insya Allah agak banyak. Kemudian yang kaji rebutan, ada yang antri sampai 20 tahun sekarang. 20 tahun tadi baru bisa haji. Coba sekarang dikurangkan dewe. Wallahu alam. Tapi zakat itu masih banyak. Pertama kurang paham. Dikira yang namanya zakat itu zakat fitrah bulan Ramadan 2,5 kilo. Padahal punya PT usaha, nggak tahu. Yang kedua dia tahu tapi dengan zakat itu asal rezeki berkurang. Padahal sebaliknya, dengan zakat itu rezeki kita tambah berkah. Dengan zakat dan infak itu kita didoakan oleh ratusan malaikat. Tiap hari, tiap malam ratusan malaikat turun ke langit bumi ini. Kerjanya mendoakan, ya Allah, maafkan semua dosa dan kesalahan orang-orang yang infak dan sedekah pada hari ini. Ya Allah, curahkan rahmat barakah kepada orang yang infak dan sedekah pada hari. Didoakan oleh ratusan malaikat. Nah, doa malaikat, doa makhluk yang suci. Jadi kalau ingin didoakan oleh para malaikat, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa infak. Ya. Silahkan mau langsung diberikan kepada lembaga, mau juga di rumah barangkali ibu supaya tidak nanti bikin kotak infak, kotak sedekah begitu. Nanti sudah penuh serahkan ke rumah yatim. Ya, dengan kalau perlu dengan kalennya gitu. Kalau dibuka takut kau usap setan. Ini loba loh. Kedewe ya. Iblis masuk. Jadi coba jawab tidak pernah. Tiada hari tanpa infak. Agak lain. Bahkan ada beberapa jaminan dengan infak sedekah itu insya Allah kesehatan juga lebih baik. Kesehatan lebih baik. Kenapa tadi? Bebas dari penyakit tamak, rakus, kikir, koret, mendecap, jahit, bentuk, kesiran. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Jujur. Tepat janji dan kemudian melaksanakan amanah. Inilah salah satu krisis sebuah bangsa kalau banyak yang tidak jujur, musibah menimpa kepada bangsa. Ya, kalau korupsi sudah jadi budaya, kalau suap itu sudah menjadi bagian dari kehidupan keseharian, ini adalah musibah bagi sebuah bangsa. Oleh karena itu, salah satu perjuangan umat Islam adalah menyadarkan diri sendiri, keluarga, hati-hati harus ada jujur. Nabi menyatakan yang paling mudah itu berislam adalah iman kepada Allah, baca syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Tapi yang paling sulit hidup jujur, kata Nabi. Yang paling sulit itu hidup jujur. Kata salah seorang sahabat, hampir setiap wasiat Nabi ada saja pesan kalian harus jujur, kalian harus jujur. Terkesan bahwa beliau besar perhatiannya supaya orang Islam itu jujur. Sampai Nabi mengatakan juga, gugur di medan pertempuran bisa syahid, hapus semua dosa kecuali satu, ketidakjujuran. Kalau pernah menipu orang lain, kalau pernah
menyalahgunakan kekayaan orang lain gak akan diampuni walaupun gugur di medan pertempuran. Ini pentingnya tentang amanah kejujuran harus menjadi bagian daripada kurikulum pendidikan kepada anak-anak kita dan di adik sekolah dan juga kepada kita. Orang Islam harus jujur dan ini yang terus teranglah sulit sekali. Tapi ini adalah ajaran yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, kesuksesan dan insyaallah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berjuang agak benar ini jujur. Sebab orang kalau sebuah masyarakat banyak yang tidak jujur, orang yang jujur itu aneh. Orang yang jujur itu ketinggalan zaman. Orang yang tidak jujur itu dianggap nyentrik. Orang yang tidak jujur itu dianggap kurang sehat. Ini kalau sudah masyarakat menjadi masyarakat yang sudah biasa nipu, biasa bohong, biasa mulailah dari diri kita. Allah tidak mungkin sayang kepada seorang hamba yang kerjanya tidak jujur. Allah pasti murka kepada orang yang biasa kalau janji palsu. Manaudzubillah min dzalik. Ini adalah yang terakhir, kunci dari kesuksesan kebahagiaan itu adalah memelihara sholat. Mari kita lanjutkan kebiasaan sholat, tingkatkan kualitasnya, khusyuk, ikhlas. Nah, ini apa kualitasnya? Tentu memenuhi syarat berikutnya. Khusus tentang kuantitas, tentang jumlahnya yang sudah biasa 17 tingkatkan menjadi 30, 17 10 rawatib dan 3 witir. Sudah biasa 30 tingkatkan lagi menjadi 40 ditambah tahajud dan witir. Jadi 17, 10 dan 13 atau 11 dan 2 namanya iftitah khafifata ini sebelum tahajud. Insyaallah laksanakan dengan penuh keikhlasan. Insyaallah kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah, fazu wa sa'idu, aflaha, sukses dan bahagia. Mudah-mudahan Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 13 yang tadi dibaca dihayati oleh kita dan kita amalkan dengan penuh kesungguhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesuksesan, kebahagiaan dan tentu bagi kita bahagia di dunia dan akhirat. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak barangkali ini yang bisa dan dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kalau ada hal-hal yang tidak baik, kena dimaklum aki-aki. Harap dimaklum saja lah. Ini hampir 80 tahun terus lahir jadi tubuh cangkeng serupa tapi hari goreng ada mantap insyaallah. Dan dia sasaha di bumi ini kan ini hiji. Kan ngamut tambah kasaha. Biasa. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Doa atas. Baik. Kita lanjutkan bersama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa ala ibadatika. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat wa ya dafi'al baliyat wa ya rufi'ad darajat wa ya syafiyal amrad wa ya mujibad da'wat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.